kesempatan yang diberikan. Izinkan Pincariman sebagai Ketua Posbako Madin Kabupaten Tangerang. Apa yang disampaikan oleh Ketum tentu dengan semangat untuk terlaksananya Mahkamah Desa yang alhamdulillah di beberapa tempat, di beberapa desa dan kelurahan sudah terbentuk terkait dengan hukum Posbankum dan Mahkamah Desa. Nah, ini semua timbul dengan istilah hukum Ibu Pertiwi yang dimaksud Pak Ketum adalah untuk menindaklanjuti daripada pelaksanaan Mahkamah Desa, di mana di dalam Mahkamah Desa sesuai dengan KUHP baru sudah diatur dan diizinkan terkait adanya pemberlakuan hukum adat, pengakuan adanya hukum adat selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana KUHP baru ini atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengakomodir hukum adat sebagai suatu tempat penyelesaian hukum bagi masyarakat, itulah yang kita analogikan sebagai hukum Ibu Pertiwi, karena memang lahir di era-era reformasi dan murni itu adalah KUHP negeri kita melepaskan diri dari KUHP zaman kolonial Belanda, sehingga kita menyebutnya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah KUHP nasional. Nah, dengan adanya KUHP nasional ini yang mengakomodir hukum adat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari Mahkamah Desa, di mana di dalam Mahkamah Desa juga nantinya akan terbentuk Hakim Desa atau Majelis Hakim Desa yang terdiri dari ketuanya biasanya kepala desa atau lurah, tidak sebagai sekretaris atau sekretaris desa atau sekretaris kelurahan, dan anggotanya salah satunya adalah advokat atau paralegal dari dari Peradin atau Posbaku Madin, Geradin, dan Pawin yang ada di seluruh Indonesia. Besar harapan dengan terbentuknya Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan ini, nama besar Peradin semakin menggema, semakin luas di seantero Nusantara, dan semoga ini menjadi bekal bagi kita semua yang kelak akan menjadi catatan dalam sejarah Republik Indonesia sebagai buah karya dari seorang advokat senior Pak Om Rambe terkait dengan ide dan gagasan untuk terbentuknya Mahkamah Desa. Dan kebetulan pula pada saat ini pemerintah pusat juga mendukung untuk terbentuknya Posbankum di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dan ini adalah jalan mudah bagi anggota Peradin untuk berpartisipasi di dalam Posbankum itu dengan turut menyertakan terbentuknya Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan pada setiap desa dan kelurahan, setidaknya di mana anggota Peradin bertempat tinggal atau berdomisili. Sehingga harapannya kalau ada 1.000 anggota Peradin atau 3.000 anggota Peradin yang ada di seluruh Indonesia, yang minimalnya pasti dia akan bertempat tinggal atau berdomisili di sebuah desa atau di sebuah kelurahan. Maka dirasa menjadi sebuah kewajiban bagi anggota Peradin yang berada di daerah tersebut, minimal di desanya, syukur-syukur bisa melingkar ke sekitar 5 desa di sekitar tempat tinggalnya untuk membentuk Posbankum dan Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan. Kalau dari 3.000 kita kalikan 5 desa di sekitarnya, otomatis sudah Mahkamah Desa di seluruh Indonesia bisa terbentuk setidak-tidaknya 15.000. Karena yang menjadi target
terbentuk Posbankum dan Mahkamah Desa itu adalah sebesar 80.000 Posbankum dan Mahkamah Desa di seluruh Indonesia. Karena itu jumlah desa itu sangat mudah sekali kita hitung karena ini bersamaan dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih. Kemudian saya sedikit menyampaikan izin Pak Ketum bahwasanya kemarin hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 khusus untuk Kabupaten Tangerang kami sudah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Tangerang juga dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten bahwasannya nanti advokat yang membentuk Mahkamah Desa dan Posbankum itu juga menjadi penanggung jawab dari kontrol terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Nah, peluang ini yang sudah diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan di seluruh wilayah juga bisa advokat Pradin ini bisa berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing untuk bisa diwujudkan kerjasama atau kita setidaknya mendapat kepercayaan untuk menjadi pendamping dari Koperasi Merah Putih. Nah, itu harapannya. Dan ini pula yang beberapa kali sebelum adanya acara Mahkamah Desa ini, saya bersama dengan Ketua Umum juga sudah mulai giat kita melakukan penyuluhan, sosialisasi ke koperasi-koperasi di Kabupaten Tangerang itu sudah 2 kali, kemudian di Kota Tangerang juga sudah, saya bersama-sama dengan Ketum, dan tindak lanjutnya adalah ini, sehingga kita mendapat kepercayaan, saya mengkhususkan di Kabupaten Tangerang, kita sebagai mitra dari Koperasi Merah Putih di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan mudah-mudahan ini menjadi pilot project untuk seluruh desa bagi rekan-rekan anggota Pradin yang hadir di Zoom meeting ini supaya terbangkit rasa inginnya untuk segera membentuk itu dan kita bisa membuktikan sebagai mitra strategis dari berjalannya Koperasi Merah Putih. Memang untuk anggaran tahun 2025 ini Koperasi Merah Putih belumlah berjalan secara maksimal, tapi ditargetkan pada tahun 2026 Koperasi Merah Putih sudah berjalan secara masif dan secara nasional. Artinya peluang advokat dari Pradin untuk menjadi mitra dari Koperasi Merah Putih itu adalah peluang untuk kita mendapatkan income yang baik. Demikian Pak Ketum, izin dari saya sedikit menambahkan juga. Kemarin saya sempat ditanya Pak Ketum terkait apa dasarnya ada hakim desa dan hakim desa sebagaimana diatur di dalam HIR atau RBG, juga diatur di dalam pasal 103 Undang-Undang Desa, ada juga diatur di dalam pasal 26 ayat 4 huruf K di Undang-Undang Desa. Kemudian terkait dengan hakim desa ini juga kalau kita melihat walaupun tidak secara spesifik menyebutkan, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang penyelesaian sebelum masuk ke proses litigasi, di mana itu juga adalah penyelesaian di Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan, di mana peran hakim desa sudah diatur di dalam 3 payung hukum, setidaknya minimal, mungkin Pak Ketum yang jauh lebih memahami, Undang-Undang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian diatur lebih tegas lagi di dalam HIR dan RBG. Demikian Pak Ketum, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sekjen dipandu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruh Indonesia, terima kasih atas kehadirannya pada kali ini. Zoom meeting kita masih seputaran masalah Mahkamah Desa atau Kelurahan. Ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Pence Hariman tentang situasi, kondisi
menyangkut pasal 2 ayat 2 tentang hukum adat yang ada di dalam KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Memang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Memang di dalam undang-undang itu sudah jelas seperti itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sampai kita betul-betul kita memahami tentang Mahkamah Desa ini, sehingga akan terbentuk di seluruh Indonesia ini memang Mahkamah Desa dan kelurahan itu sangat dibutuhkan sesuai dengan pasal yang terbaru di dalam KUHP terbaru itu. Jadi untuk diketahui juga oleh teman-teman bahwa kalau untuk daerah kami memang sudah kami meng-SK-kan di seluruh kelurahan dan desa. Untuk yang pertama adalah kami meng-SK-kan tentang berdirinya Posbakum Desa dan Kelurahan. Sudah hampir sekitar 70%, ya, sampai dengan di Bima sana juga sekitar 80% juga, baik di Mataram dan Lombok Timur. Jadi oleh karena itu teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan ini pembahasan kita, sebelum kita membahas ini mungkin ada kata-kata atau masukan dari Pak Ketum dulu untuk mengawali. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketum. Beberapa hari terakhir ini Ketua Umum Pradin sudah memulai di Jakarta. Yang namanya kita dapat kesulitan 1 tahun terakhir sesuai dengan rapat DPP Pradin seminggu yang lalu. Ternyata sorenya kita dapat undangan dari kelurahan-kelurahan. Insya Allah Jakarta sudah mulai bergerak, sudah mulai ada pintu masuk untuk membentuk Mahkamah Kelurahan. Namun demikian, saudara sekalian, saya ingin mencoba dari kemarin sampai tadi pagi mempertanyakan kepada advokat-advokat senior dan juga guru besar di bidang ilmu hukum dengan sapaannya, adakah hakim desa? Itu pertanyaan saya kepada mereka-mereka semua. Tapi ternyata sampai detik hari ini, kita mulai Jum ini, belum ada yang bisa menjawab. Kemudian tadi di grup sudah saya berikan soal untuk kita bahas. Yang mana di grup itu saya buatkan soalnya tentang RBG HIR yang disebutkan oleh Saudara Pince Hariman tadi. Landasan hukumnya antara lain, yang terakhir itu disebutkan sama dia, diatur dalam RBG dan HIR. Sampai bongkok pun kalian mencari yang disebutkan siapa. Pince Hariman itu nggak ada di situ ditemukan hakim desa. Ada tulisan Panolban di wilayah. Nah, coba perhatikan, karena ini identik dengan kerjaan kita sekarang. Kenapa timbul pemikiran Ketua Umum Pradin mempertanyakan apakah ada hakim desa sampai detik hari ini?
Itu pertanyaan. Tapi satu pun tidak ada yang bisa menjawab. Rekan-rekan saya, profesor doktor. Saya yakin yang di sini pun di room ini, Pak Budiman tahu menjawab itu. Tapi samar-samar, saya yakin itu. Saya yakin itu. Itu. Kemudian, postingan yang saya sampaikan kepada kalian semuanya, juga tidak ada yang bergeming mempertanyakan satu pertanyaan pun tidak ada sampai sekarang juga. Makanya supaya kalian tidak sesat, supaya kalian tidak bisa jawab, makanya saya postingkan. Saya pikir selama ini kalian sudah belasan tahun ikut di Peradin, tapi kok nggak ada yang bisa menjawab pertanyaanku itu pertama. Kedua, arah pikiranku sampai detik hari ini mungkin juga kalian belum bisa nyambung karena dasar hukumnya kalian tidak tahu. Apakah saya ngarang? Apakah saya membuat sesuatu yang berglamor ataupun yang tidak punya dasar? Sampai tadi malam ada satu profesor yang mulutnya ember. Dia mengatakan bahkan seperti mengancam. Kalau tidak ada dasar hukumnya nanti Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan itu nanti bisa disebutkan lembaga ilegal katanya. Astagfirullahaladzim. Ya aku jawab, saya balas. Ajarin saya kalau saya tidak tahu. Tolong bantu saya dulu. Maksudmu Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa itu ilegal. Itu saya, tapi sampai detik hari juga nggak bisa jawab sama profesor goblok itu. Nah, oleh karena itulah makanya di grup itu saya buatkan RBG mulai dikenal pasal 142. Lantas pasal 1 sampai pasal 141-nya diatur di mana? Kok masa ada ujuluk-ujuluk langsung 142? Ini kalian gak ada yang bertanya selama kalian ikut dengan saya. Gitu loh. Kemudian juga HIR. HIR juga ngujuluk-ngujuluk kok langsung pasal 118. Pasal 1 sampai pasal 117-nya di mana diatur? Ini yang selalu saya katakan. Memang aku tidak salahkan kalian, tidak kusalahkan, karena kalian diajar seperti tadi yang dikatakan si Pense Hariman itu. Taunya otaknya kalian semua yang ada dalam room ini, hukum acara perdata lengkap, hanya ada RBG HIR. Ini yang kusayangkan. Berkali-kali tapi kalian tidak bisa menangkap, tidak bisa memaknai kata-kataku. Itu loh. Jadi bongkok pun kalian nyari di HIR, di RBG, di peraturan lain, nggak ada kalian menemukan yang namanya hakim desa. Pertanyaannya, apakah ada hakim desa? Sampai detik hari ini ada nggak? Ada. Itu pertanyaannya. Ada. Ada Sekjen. Ada. Nah, di mana diaturnya? Di pasal 26 ayat 4 huruf K, Pak Ketum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan pasal 135 huruf A HIR, dan pasal 161 RBG. Itu dikatakan di sana, Pak Ketum, bahwa hakim desa itu adalah kepala desa. Udah. Menempatkan kepala desa itu dalam peran seperti hakim desa. Itu dikatakan sudah jelas di situ. Belum jelas, belum jelas. Jadi belum jelas konteksnya di situ, Pak Ketum. Iya, belum. Sengketa berbasis kearifan lokal dan secara hukum adat gitu loh. Makasih Pak Ketum. Itu yang kamu sebutkan tadi adalah aturan hukum materialnya. Benar, saya benarkan kamu itu.
Saya benarkan kamu. Hukum formilnya mana? Sebagai jabatan. Makanya semua itu babeliut. Inilah hukum kita maju sampai ke langit yang ke-7, tapi pondasinya, fundamentalnya tidak ada, hilang. Inilah rusaknya bangsa ini. Bergelar profesor doktor hukum luar banyak, tak terhingga, tak bisa terhitung sekarang, tapi ilmunya kosong. Tadi yang dikatakan oleh Sekjen Hanan itu betul, itu aturan materialnya, hukum material maksudnya. Hukum formilnya mana? Hukum formilnya itu tadi sudah saya jelaskan, sudah diterangkan sama si Pince, RBG dan HIR. Nah, kalau RBG pasal 142 dan seterusnya, pertanyaan hukumnya pasal 1 sampai pasal 141 di mana barangnya? Begitu juga HIR. HIR itu mulai dari pasal 118 dan seterusnya. Pertanyaan hukumnya pasal 1 sampai pasal 117 di mana barangnya? Itulah hukum formilnya terhadap tadi apa yang dikatakan oleh saudara Sekjen. Itu yang benar. Disitulah barang itu adanya. Aturan hukum formilnya di situ. Itu di situ aturan hukum formilnya, di situlah hakim desa itu bagaimana peranannya, bagaimana melakukan, bagaimana ini, bagaimana itu tadi. Betul. Saya benarkan hukum materialnya, hukum formilnya mana? Contoh nih, suatu pemanggilan adalah merupakan suatu tindakan. Dengan demikian, pemanggilan itu hanya orang tertentu yang bisa, yang berwenang untuk melakukan pemanggilan. Nah, sekarang Kades karena jabatan selaku ketua Mahkamah Desa, dia mengundang orang-orang tersangkut dalam perkara yang mau diperiksa atau memanggil. Itu pertanyaannya. Salah satu contoh. Nah, tentu bukan mengundang. Undangan kan boleh hadir, boleh tidak. Tanpa sanksi. Tapi kalau pemanggilan, kepala desa melakukan pemanggilan, apakah kepala desa berhak nggak memanggil seseorang warganya yang mempunyai masalah hukum? Berhak memanggilnya. Di mana diaturnya itu? Ini barang yang belum kalian temukan. Ini barang yang kalian tidak tahu. Karena kalau Pince Hariman menjawab, tahunya tadi RBG sama HIR, karena dari kemarin dulu sampai sekarang dia janji mau mengambil buku ini, enggak diambil. Kalau kamu ambil buku ini dari mana? Ada jawabannya di sini. Itu yang benar. Makanya Pak Ketum jangan terlalu dikasih isinya dulu, ini suruh kulik aja dulu. Ini janji datang, oh ya siap. Nah, jawabannya ada di sini. Di sini jawabannya itu di sini. Kalau RBG pasal 1 sampai pasal 141 ada di sini. Terus kemudian HIR pasal 1 sampai pasal 117 ada di sini. Nah, kalau yang punya buku sekarang di sini, silakan ambil sejenak dulu biar aku jelaskan. Silakan. Ya. Jadi itu ya teman-teman, apa yang dijelaskan oleh Pak Ketum tadi, memang hakim desa itu memang ada, sudah diatur, tetapi secara spesifiknya seperti yang dikatakan oleh Pak Ketum itu hukum formilnya yang belum kita temukan. Tapi hakim desa itu memang ada diatur. Makanya tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Ketum, tepat sekali ide-idenya Pak Ketum ini membangun mahkamah desa, karena ada dasar hukumnya. Jadi penyelesaian secara di luar daripada pengadilan. Ya.
Kenapa ide ini timbul yang dilakukan oleh Pak Ketum? Ya, timbulnya itu jangan sampai perkara-perkara yang remeh-temeh membludak di pengadilan ini. Masa hanya curi mangga, masa hanya curi coklat itu harus dibawa ke pengadilan, ya. Sehingga penyelesaiannya itu berbulan-bulan, sehingga bertahun perkara-perkara yang betul-betul harus diselesaikan secara cepat sebenarnya, karena Oke. perkara ini perlu dibangun mahkamah desa. Mungkin begitu, Pak Ketum. Izin Pak Sekjen, makan. Apakah mahkamah dai ini hampir seperti Ketua Peradin itu kan, Pak Sekjen? kenapa bergema ini? Ojo Kendor. Sebenarnya bagaimana? sebenarnya banyak ketua advokat senior, tapi boleh saya katakan kebelingar. Yang tidak kebelingar cuman Pak Budiman Baginda Sagala SH MH MAD yang nggak kebelingar. Selebihnya itu kebelingar semua itu. Nah, di sini perlu saya berikan. Sudah pada punya bukunya, sudah ambil bukunya belum? Nah ini buku ini. Sudah ada. Oke. Sudah ya. Siap. Nah, coba buka dulu halaman yang ada di pertanyaan saya tadi. Lihat halaman 191 RBG. Lihat lagi halaman 142 RBG. Lantas pasal satunya di mana? Sampai pasal nyambung kepada RBG maupun HIR. Nah, di sini perlu saya jelaskan. Bagi yang punya buku, berbahagialah. Yang tidak punya buku, selamat tinggallah. Nah, ini barangnya. Nah, kalau sudah lihat halamannya, baru kita berbicara sekarang. Kalau yang belum punya bukunya, segera pesanlah ke DPP Peradin supaya kamu bisa berargumentasi, supaya kamu tahu kamu jadi hakim desa nanti. Itu yang maksud saya. Makanya kita diskusi siang hari ini. Saya berikan pembekalan. Seluruh Indonesia Raya ini tidak ada yang berani membantah Ketua Umum Peradin, tapi mereka tidak bisa ingin mencampurin karena kegoblokan, kebodohan, mereka tidak tahu ilmunya di mana. Betul tuh, betul. Mantap. Kalau kalian bilang nanti hakim desa, orang nggak tahu hakim desa itu apa, nggak ada itu dasar hukumnya katanya. Padahal dia yang goblok, dia yang nggak tahu. Ada hukum formilnya, ada hukum materialnya. Iya. Nah, selama ini sebelum undang-undang desa ada, diatur sedemikian, itu lumpuh. Karena tidak ada hukum materialnya, Hanan. Iya. Nggak ada hukum materialnya. Kalau sekarang sudah ada hukum materialnya, tinggal bermain kau. Kau jadi hakim desa. Jadi ketua hakim desa seluruh Nusa Tenggara Barat. Wah, ini yang kudambakan anggota Peradin itu. Nah, sekarang izinkan saya dulu sejenak memberikan kuliah gratis 4 SKS. Iya, baik. Silakan. Gratis lagi. Nggak bayar. Nggak usah bayar pinjam. Nggak saya potong rempesmu pinjam. Nggak. Tapi kamu goblok. Kamu tidak ambil bukunya ini. Kalau ada kamu ambil bukunya sekarang ini, kau tinggal buku. Oh iya Pak Rambe. Iya Pak. Pincel langsung kau. Pak Ketum. Itu pincel langsung itu ambil buku Pak Ketum. Nah, ini saya berikan kuliahnya. Pada waktu kita kuliah, dengan mata kuliah sebutan nomenklaturnya itu hukum acara perdata. Yang diajarkan si Pince Hariman, si Sekjen, si Hanan, semua yang ada dalam room ini, cuman dikenal 2. Hukum acara diperkenalkan, diterangkan oleh dosen. Pertama, RBG. Berlaku untuk di luar Pulau Jawa dan Madura. 2, HIR. Berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Tapi kita lihat pasal tadi yang saya jelaskan. RBG kok tiba-tiba ngujuluk mulainya pasal 142. Di manakah pasal 1 sampai pasal 141? Seluruh sarjana hukum gak ada yang tahu kecuali kalian di Peradin ini.
Nggak ada yang tahu itu. Begitu juga HIR. Ngujulu-ngujulu kalau langsung pasal 118. Makanya itulah yang diterangkan dosen kepada kita, kepada kalian. Ya, kepada saya juga begitu, dosen saya juga begitu. Pak Ketum, izin. Silakan. Terkait dengan KUHP yang baru, KUHP nasional, rencana KUHP juga ada revisi, Pak Ketum. Gimana pendapat Pak Ketum? Nantilah Udah itu, dulu, nanti. ya sudah nanti. Ini bukan implementasi hukum ini kuliah supaya kamu kembali mahasiswa sekarang daripada kamu sarjana hukum abu-abu atau sarjana hukum fotokopi. Betul. Jangan potong dulu, nanti hilang konsentrasiku, hilang pula ilmunya. Ya, Siap, Pak Ketum. jangan ada bertanya. Inilah yang disebutkan. Jadi yang salah itu dosen kita, itu yang diperkenalkan kepada kita. Kita juga goblok, termasuk saya. Kenapa dulu tidak saya pertanyakan? Padahal dulu guru besar saya Profesor Sumantri. Coba dulu saya pertanyakan, Pak, ini kok hukum acara tiba-tiba langsung pasal 142? Pak, kok ini tiba-tiba pasal 118 HIR? Mana pasal sebelumnya? Karena kita yakin bahwa dia juga ngerti, paham. Inilah persoalannya, makanya di sini saya terangkan. Makanya terjadi kevakuman hukum, terjadi kekosongan hukum, kata orang itu. Padahal tidak demikian. Menurut Mahaguru Rambe, ini dia nih, Mahaguru Rambe ini nih yang susah ini nih. Wajar tuh, silakan. Nah, menurut Mahaguru Rambe, pada waktu kuliah di Pasca UI, tiba-tiba terjadilah perdebatan antara mahasiswa Pasca Saudara Ropaun Rambe itu dengan guru besar Profesor Sumantri sama Profesor Dr. Lili Rasidi. Kami bertiga, terjadilah dialog hukum. Barulah ditemukan jawabannya dengan penjelasan segala argumentasinya. Kami bertiga, sehingga saya diwajibkan pada waktu itu mentranslator dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang namanya RV, Rechtvordering. Itulah jawabannya. Jadi dengan demikian, oleh karena itu, hukum acara perdata, hukum acara dulu namanya belum acara perdata itu. Hukum acara itu baik dulu pidana maupun perdata itu diatur dengan hukum acara namanya Rechtvordering. Itu satu hukum acara itu. Pidana perdata satu namanya Rechtvordering. Statbladnya itu 1847. Setelah Rechtvordering hukum acara ini, maka sesuai dengan peradaban zaman, tolong diperhatikan, Pince jangan buka HP-mu, nanti mendingan kau dengarkan saya. Dibuatlah RBG. RBG inilah berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura yang mulai dari pasal 142. Jadi pasal 1 sampai pasal 141 RBG itu masih berlaku Rechtvordering. RP. Ini halaman 1 nih Pince, ini bukumu ini Pince. Nih Pince halaman 1 nih. Ini halaman 1 nih. Ini berlaku. Jadi halaman 1 sampai 141 itu yang dipakai itu RV. Kemudian berkembang lagi peradaban zaman, tidak lagi bisa dipertahankan, maka
dibuat lahir tahun, kalau tadi RBG 1927, anak pertama dari RV, kemudian beranak lagi nih si RP, namanya HIR, lahirnya 1941. Mulainya HIR itu dari pasal 118 sampai seterusnya. Oleh karena itu, HIR itu pasal 1 sampai pasal 117 diaturnya di RV. Jadi bukan dua macam hukum acara kita, bukan. Satu induk, dua anak. Dan disitulah diatur tentang hakim desa. Tata cara pemanggilan segala macam oleh hakim desa diatur di dalam RV. Ordering. Di situ ditemukan dasar hukumnya. Jadi oleh karena itu, menurut pendapat orang, termasuk kalian semua, ketum Peradin ini dukun atau memang tukang peramal gitu. Enggak. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Kok mengena semua barang yang diperbuat di Peradin ini? Tidak. Saya belajar memang autodidak. Saya ingin tahu hukum itu. Saya bukan seperti Bill Simanjuntak. Kalau dia dekat dengan saya, aku maki-maki anak ini. Dia nggak tahu. Cuma satu pertanyaan. Sejak kapankah hukum dikenal di dunia ini? Dia pasti tidak jawab. Tidak bisa jawab dia. Lebih menukik lagi pertanyaannya. Sejak kapan dikenal badan peradilan di muka bumi ini? Dia juga nggak bisa jawab. Kalau dekatku tempeleng sekalian. Tapi kalau si Hanan, kalau Ibrani ataupun Pince nggak mungkin. Tidak kusalahkan. Karena kamu lain dunianya. Tapi kalau si Bill Simanjuntak, dia nggak mengerti, benar-benar kafir. Dia ingkari jati dirinya, termasuk juga nih Toloni Jenerato di Pontianak. Nggak tahu aku maki-maki aku tempeleng kau, karena itu jiwamu, itu nyawamu. Itu pertanyaan tadi. Sejak kapan hukum dikenal dan sejak kapan pula badan peradilan ada di muka bumi ini? Nggak bisa menjawab yang dua ini, Bill Simanjuntak, Toloni. Benar-benar kalian keterlaluan. Kenapa? Enggak pernah buka Alkitabnya. Ini yang persoalan, Toloni. Bukalah itu Alkitab. Di situ disebutkan Mahkamah Agama. Jangan Ustadz menginjilin kamu. Jangan. Kalau pendetamu menginjili kau itu kewajibannya. Tapi kalau Ustadz menginjili kalian itu nggak benar itu. Coba dibaca di Bibelnya itu. Biblos itu baca, lihat di situ. Mahkamah Agama. Jelas di situ. Berarti dengan demikian sudah ada hukum belum? Sudah. Sejak kapan ada hukumnya? Sejak mulai dari Yudas. Siapa Bil? Yudas Oskario. Ini jadi khotbah pula lagi siang-siang ini. Janganlah. Itulah persoalannya sekarang. Itulah orang bilang saya peramal. Enggak, saya enggak peramal. Saya orang cerdas. Enggak, saya bukan orang tidak, orang pintar, saya bukan orang bodoh. Tapi kan masuk barang itu. Orang belum tahu dunia masih mencari meraba-raba. Kita sudah starting point, sudah buka mahkamah. Kenapa? Efektif berlaku hukum nasional. Jelas diatur dalam pasal 2 ayat 2. Mau apa lagi? Cuman anak buahku ini aja ini. Bill Simanjuntak entah kemana perginya. Tolong izin teratur entah apapun diperbuat sama dia di Pontianak sana. Allahu a'lam bishawab. Ikutilah ketum Peradin, nggak tahu tanya. Tidak harus seperti begini. Saya tahu, semua orang salut. Saya tahu itu, ke telinga saya langsung kok. Hebat Peradin katanya. Saya bilang apa yang hebat? Bisa bikin mahkamah desa.
Tapi nanti sesat. Oh iya, itu pasti perbuatan sesat. Padahal dasar hukumnya lengkap semuanya. Hakim desa ada. Hukum materialnya cukup. Hukum formilnya cukup. Selesai barang itu. Oleh karena tadi kembali ke kuliah, kita saya dulu di semester 3 itu. Kalau sekarang ya semester 3. Sekarang nggak tahu semester berapa itu. Hukum acara perdata, hukum acara itu. Itu hukum acara jadi ada 3. RV, RBG, RP induk, RBG anak pertama, HIR anak kedua. Adanya semua buku ini, makanya buku ini dipakai oleh hakim agung, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri semuanya. Ini sudah 150.000 eksemplar seluruh Indonesia habis oleh penerbit, laporan kepada saya seminggu yang lalu. Tapi juga saya sayangkan tidak semua anggota saya punya buku ini. Karena ketua umumnya aja yang bikin kok, alah dikit-dikit tanya Pak Rambe kan sudah tahu. Jadi jangan jadikan saya bil jadi pustaka berjalan, tolong di pustaka berjalan, jangan. Kau beli bukumu, itu yang benar. Ini dikit-dikit telepon Pak Ketum, tanya Pak Ketum. Jadi aku pustaka berjalan kalian bikin, alah mah. Jangan, belilah. Berapa ini? Berapa harganya nih? Berapa sih? Ini ilmu. Ini pegangan kalian nanti Mahkamah Desa di sini. Lengkap semua di sini. Yang disebutkan, apakah ada hakim desa? Ada yang mulutnya canggung-canggung lagi mengatakan, oh hakim desa, kaget dia. Begitu disebutkan hakim desa kaget. Kok nggak? Kenapa? Saya bilang, enggak salah Pak. Saya bilang enggak. Apa yang salah? Stat belat RV ini belum dicabut sampai detik hari ini. Belum ada penggantinya. Reordering, hukum acara, belum dicabut. Masih berlaku efektif. Belum ada penggantinya. Karena mereka tidak punya bukunya saudara Ropa Undrambe, makanya mereka pada kaget. Jadi bangunan hukum kita ini seperti bangunan ibadah di contoh misalnya seperti bangunan. Hukum kita ini menjunjung tinggi setinggi langit. Tapi pondamennya rapuh. Tidak mengerti. Kuliah berikutnya nanti akan saya berikan. Apa fondamen hukum kita ini? Nggak ada yang tahu. Kecuali punya buku ini. Punya buku ini pun kalau nggak saya terangkan nggak ngerti. Kecuali cerdas seperti secerdasnya Pince Hariman. Itu pun samar-samar pula cerdasnya. Kalau saya tidak di sini. Kalau sekarang saya ada yang fundament hukum kita di Indonesia ini. Nggak ada yang tahu kalian kan ketentuan. Makanya saya katakan banyak sekarang profesor doktor kebelinger. Lulah pakai gelar-gelar itu. Itu janganlah. Kalau ada namanya nomenklatur itu tidak ada. Kalau tidak ada nomenklaturnya, suruh ke Menteri Hukum RI batalkan itu pedoman pacemaker. Itu yang benar. Berani nggak dia membatalkan itu? Kita bukan ngarang, kita belajar. Semua dilandasin pula lagi dengan undang-undang. Kamu jangan merokok dulu PC, nanti aku pengen merokok lagi saya nanti nggak jadi nggak lepas konsentrasi ini. Kalau ada yang merokok, saya juga pengen merokok. Ini persoalannya sekarang. Ilmu ini sangat mahal. Gratis lagi. Saya cekokin lagi. Walaupun anggota Peradin yang hadir berapa ini? 52. Dari 800, dari sekian ribu anggota Peradin cuma 52. Padahal ilmu yang sangat tinggi sekali ini. Profesor doktor manapun kalian dapatkan. Seperti contoh sekarang kita bangun. Makanya kenapa kita bahas siang hari ini? Karena saya sudah lakukan penelitian sebelumnya. Ternyata banyak yang nggak ngerti apa yang kita bicarakan siang hari ini. Tolol rupanya. Jadi bukan anggota Peradin ya.
Aku pikir anggota ini sudah secanggih saya karena bukunya ada. Makanya buku itu kita tinggal membeda buku aja. Apa yang kalian tidak tahu di buku itu tanya saya, kita diskusikan. Jangan aku yang mencari seperti sekarang ini. Udah kepepet saya, paksa. Itu yang terjadi sebenarnya. Advokat senior loh. Hanya beberapa tahun di bawah saya. Rupanya dia nggak tahu. Makanya sedikit saya berikan brainstormingnya. Pada waktu kami kuliah dulu dengan Pak Budiman, kuliah. Kalau kami dulu, apakah Anda sudah punya Engelbrecht? Kalau belum, suruh ambil cari dulu Engelbrecht-nya. Kalau enggak, jangan harapan kalau lulus. Sekarang, tanya mahasiswa, tanya advokat-advokat contoh, insya Allah dia akan tidak bisa. Itu adalah kelengkapan seorang sarjana hukum kalau untuk praktik hukum dia. Itu yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya dambakan, saya harapkan, karena ini kereta jalan terus, dan kita sudah disambut semua pihak, Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, tentu kita mempersiapkan benteng dasar-dasar hukum landasannya. Sebenarnya, di dalam buku, sebenarnya di situ pun sudah ada. Mungkin juga kalian malas membacanya. Ataupun kalian baca, kalian tidak bisa memaknainya. Untuk menanggulangi, untuk menjelaskan lebih jauh, itulah gunanya kita sekarang tatap muka melalui Zoom. Alhamdulillah ada sarana elektronik Zoom ini bisa saya jelaskan melalui jarak jauh. Kalau nggak salah Toloni Jendrato pun sudah punya buku ini kok, tahun 2010 udah saya bagikan ini waktu di Padang waktu itu. Ya. Ada ya. Ada Pak. Siap. Nah itu dia. Bayangkan, Toloni Jendrato ikut Dikpa 2010 di Kota Padang. 15 tahun yang silam. Tapi dia baca, mohon maaf ya, ini kita jangan kali-kali kita kajian. Mohon maaf. Dia baca 70 kali, dia nggak paham. Nyambungnya itu, nyambungnya dari pasal satu, pasal berikutnya. Nggak nyambung, termasuk Meijarwin. Nggak nyambung, begitu juga Hanan. Nggak nyambung barang itu. Ini perlu memaknainya. Sehingga oleh karena itu, baca di situ substansi. Pasal 1 sampai pasal sambungan ke RBG sama HR. Itu pasti di situ dijelaskan semua kompetensi, wewenang, hakim desa, bla-bla, segala macam sudah ada di situ. Dan itu masih efektif berlaku sekarang. Kalau orang itu bilang nggak berlaku, yang ngomong itu yang goblok, yang tolol. Kenapa? Karena stat belat itu masih berlaku sampai detik hari ini belum dicabut. Saya ulang sekali lagi, hukum acara kita, hukum resordering, induknya, anaknya RBG, anak kedua HIR. Jadi bukan 2, tapi adalah 3. Saya tidak tahu, Bill Simanjuntak sudah punya buku ini belum? Buka mute. Udah belum? Kalau belum, segera ambil ke sini kamu. Percuma kalian soalnya, makanya saya anjurkan kepada seluruh anggota Peradin supaya tidak ketinggalan kereta. Karena Ketum Peradin ini jalannya jumbo jet, gitu. Di mana ada rintangan, di mana hambatan, saya sikat habis. Jakarta kita sudah jebolkan. Yang semula 1 tahun ini kita mencoba mengadaptasi di Jakarta. Nggak bisa jebol, malah duluan si Pencahariman di Banten, Tangerang. Tapi dengan teknik cara-cara Ketum Peradin, alhamdulillah sudah kita bisa. Sesuai dengan yang saya posting di berita-berita. Sudah kita 2 kelurahan. Mungkin awal November ini kita sudah
masuk ke Jakarta Barat, kantor ini, dan Jakarta Utara. Dan semua mereka sangat menerima, menyambut, gegap gempita. Mungkin juga kalian bisa melihat video yang saya posting. Tolong itu disimak berulang kali supaya bisa menangkap. Nah, intinya sekarang ini, di manakah dasar hukumnya? Jangan kalian berargumentasi, tapi dengan catatan. Jangan kasih orang pintar. Nanti kalau kasih orang pintar, kamu jadi gobloknya. Jangan. Kalau dia bertanya yang dia tidak tahu, ya sudah diamin aja. Ya dia kalau gitu. Sama dengan saya sekarang. Sekarang saya dihujat nih. Dihujat sekarang. Karena itu udah beligar, udah gila itu. Bikin mahkamah desa, mahkamah kelurahan. Apa dasar hukumnya itu? Nggak ada itu. Nanti itu lembaga-lembaga bodong itu, lembaga ilegal itu. Dia nggak pernah baca undang-undang, dia nggak ngerti hukum, tapi gelar profesor doktor. Ini yang kita sayangkan. Ini yang kita sayangkan. Jadi saya tidak mau berargumentasi dengan mereka. Ngapain aku saya ajarin dia? Iya. Nanti dia dia belajar dengan saya. Saya teruskan dulu, biar jangan. Ini masih kuliah, belum masuk materi, belum. Nanti materi pokok bahasan mengenai hakim desa. Oleh karena itu, di sini sangat dituntut, tapi dengan jurisprudensi yang menyangkut hukum acara. Saya cari, saya kumpulkan, saya kompilasi seluruh jurisprudensi yang ada. Makanya saya tidak akan pernah mau kalau argumentasi dengan siapapun. Tapi kembali saya ingatkan lagi, kalau ada orang nanti bertanya kepada kalian, jangan ajarin pinter. Tapi kalau pencariman saya tahu, pencariman itu orangnya memang pelit, saya tahu itu. Jangan harapkan kalau sudah dapat dia, jangan harapkan bisa keluar bocor, jangan. Tapi saya dambakan, tolonglah jangan diajarin orang, pasti akan banyak bertanya kepada kalian. Apa dasar hukumnya? Apa landasan hukumnya? Bagaimana hukum materialnya? Bagaimana hukum formilnya? Bagaimana implementasinya dan sebagainya? Senyum aja berikan. Karena dia nggak tahu buat apa kita ajarin dia. Makanya sekarang ini para advokat semua bingung. Tapi mereka tahu mereka ini lubang duit. Tahu mereka ini jalan kehidupan. Yang tidak tahu itu anggota Peradin. Itu ini yang aneh ini. Ini aneh kan. Advokat-advokat di luar sana tahu wacana gerakan Peradin itu membentuk, mendirikan mahkamah kelurahan, mahkamah desa. Di situ lubang duit. Lumbung duit ada di situ. Mereka ingin mau melakukan, tapi tidak tahu, samar-samar. Kebalikannya, anggota Peradin malah tidak mau. Apakah ini dianggapnya juga akan merugikan dia? Allahu a'lam bishawab. Ini yang sulit saya menjawab itu. Dari luar mengejar, dari dalam sekejap cuma mau ada hal jum kita ini unlimited, 1000 pun bisa, 2 bisa ikut di sini. Saya kejar anggota supaya bukan kosong, ini lumbung duit. Mengangkat harkat martabatmu, mendapatkan penghasilan yang lumayan, mendapat kedudukan di keluargamu, mengangkat harkat martabatmu. Itu yang kita pikirkan. Dan bahkan orang gara-gara gerakan-gerakan Peradin ini, banyak orang mau masuk ke Peradin. Anggota Peradin sendiri banyak pula yang mau keluar. Astaga, Astagfirullahaladzim. Allahu Allah. Enggak tahu apa.
Nah, itulah kajian. Saya ulang sekali lagi, saya beritahukan, tolonglah miliki segera buku ini biar kita tidak terhalang nanti kalian jalan. Jangan nanti kalian sampai terhalang. Nah, tadi advokat senior Toloni Jendrato sudah menunjukkan bukunya. Tolong mainkan di situ. Mainkan di Kalimantan Timur itu, Kalimantan Barat itu. Udah kau sudah punya pegangan di situ. Punya pokok. Telah memiliki buku pegangan untuk beracara mengatur jalannya persidangan Mahkamah Desa. Begitu. Nah, oleh karena itu, kembali kepada, ini sudah selesai kuliahnya 4 semester, 4 SKS, sekarang kita kembali Mahkamah Desa. Saya tidak tahu di mana kesulitan kalian, walaupun saya juga dapat hambatan kesulitan segala macam, tapi tetap saya terobos. Saya ingin mau mendengar dulu keluhan-keluhan kalian di daerah itu, apa sebenarnya. Kenapa sulit berjalannya. Dan tolong ini yang Zoom jangan anu ya, tolong open cam ya biar saya lihat wajahnya satu persatu. Jangan open cam semua, open cam. Ya. Silakan dipandu Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa kuliah kita 4 SKS tadi itu, termasuk juga kita membahas tentang sistem Engelbert, yaitu tentang himpunan aturan perundang-undang Republik Indonesia, sistem mengelompokkan peraturan berdasarkan bidang hukum. Luar biasa. Pak Ketum masih mengingat itu kuliah kita sekitar semester 4 atau 3 atau 4 itu. Luar biasa, masih cerdas Pak Ketum, luar biasa. Ya, kalau tidak diingatkan tentang tadi saya agak-agak lupa, luar biasa Pak Ketum. Selanjutnya teman-teman, pada dasarnya saya mau informasikan ya, geliat mengenai apa namanya itu Mahkamah Desa dan Kelurahan itu luar biasa ya. Di daerah kami terutama Posbakum Desa itu betul-betul sudah digalakan karena sudah ada surat edaran dari gubernur langsung harus pendirian Mahkamah Desa, sehingga peran daripada Mahkamah Desa itu betul-betul luar biasa di daerah kami ini. Jadi kenapa Pak Ketum selalu mengingatkan kita tentang ide-idenya, ya? Karena jangan sampai ide-ide ini dicuri sama orang yang dari luar. Misalnya saja master advokat, ada yang mau mencuri. Tetapi tidak bisa mencuri karena sudah ada hak ciptanya, hak mereknya. Begitu juga Mahkamah Desa ini sudah ada hak mereknya cipta. Jadi ide-ide yang belum mereka tahu oleh Pak Ketum tentang apa sih kendalanya sehingga Mahkamah Desa ini tidak berjalan di daerahnya. Kan teman-teman mungkin ada masukan, silakan. Coba dari DP Banten, Tangerang. Nggak Mana ada Ojo kali itu. Kendor? Udah hilang dia. Oh, sudah hilang dia. Silakan yang lain lagi mungkin. Mungkin sebelum ini. Oh, silakan Pak Fran memberikan masukan. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketua Umum atas kuliahnya 4 semester hari ini, sore ini. Luar biasa. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali. Saya baca buku ini,
setiap saya menghadapi perkara khususnya berkaitan dengan perdata. Tapi hari ini memang betul kuliah Bapak itu sangat penting. Karena saya lihat kalau dilihat RGB, IR, kok ini pasal satunya sampai 17117 kemana? Pasal satunya 141 RGB yang mana? Itu nggak bisa saya temukan itu, Pak. Tapi Bapak jelaskan tadi, ternyata IR itu adalah anak dari RT itu. Betul kan? Iya. Betul kan Pak? Iya betul. Nah, itu kenapa dari RT dulu nggak observing. pernah bilang sama saya, ini buku ini saya pegang, saya baca bolak-balik, saya punya buku juga dengan setebal satu jengkal punya Rahab, itu masalah perdata, ini saya juga buka-buka tidak ketemukan tentang mahkamah hakim desa itu. Nah, oleh karena itu Pak, ini benar saran saya Pak, ini pendapat saya sebagai murid juga lah. Begini Pak, mungkin bisa dibuat secara singkat tentang mekanisme tentang ini Pak, acara tentang hakim desa itu. Acara peradilan desa, supaya nanti bisa di samping baca buku ini kira-kira ya arahnya begini Pak, karena saya yakin Pak, saya orang sering baca Pak, berbagai buku saya baca, semua buku yang tidak apapun saya baca Pak, tapi kalau membaca hukum itu memang kalau tidak mengerti tentang pohonnya, sulit untuk menerjemahkan cabang-cabangnya maupun ranting-rantingnya. Oleh karena itu mungkin melalui Pak Ketua mungkin bisa dirumuskan tentang bagaimana sih mekanisme tentang pelaksanaan di Mahkamah Desa itu, supaya buku ini bisa diimplementasikan. Kalau umpamanya kita mengharapkan kepada kawan-kawan, terus terang aja, mungkin membaca itu dengan adanya digital sekarang itu, medsos sekarang itu lebih banyak buka dari Google saja. Ada ini cara Google. Nah, untuk baca ini Pak sudah agak berkurang karena gampang buka aja Google, ini bagaimana nih, tapi tidak ngerti sumbernya dari mana. Itulah yang terjadi sekarang itu Pak, dengan perkembangan zaman sekarang. Tidak seperti Bapak dulu waktu kuliah, orang ngomong ada bukunya, orang ngomong ada aturannya. Sekarang Pak, tidak perlu banyak baca buku-buku itu. Bahkan sekarang itu mungkin karena udah buku-buku itu udah laku lagi dia, bahkan orang bisa buka melalui melalui Google, bahkan melalui AI itu. Nah, itu kira-kira saran saya, menurut saya Pak, dengan kuliah Bapak yang 4 semester sore ini. Tapi 2 poin yang saya pegang, terima kasih Pak. Ternyata buku ini bermanfaat bagi kita semua, cuma kita tidak bisa menggunakan. Tidak bisa menggunakan ini. Terima kasih Pak. Ini saya rekan-rekan semua juga tidak bisa, buku ini dia pegang, tapi tidak bisa menggunakan. Itu yang kesimpulan saya. Barangkali itu Pak Anan, terima kasih Pak Sekjen, saya kembalikan. Silakan Sekjen. Kok hitam? Atau ada yang lain silakan. Ini Sekjen mungkin ada gangguan teknis. Silakan Pak Budiman. Ya, siap. Silakan Pak Budiman. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Jadi kita memang sudah kemana-mana ini bicaranya, ya. Tapi nggak apa-apa untuk memperdalam ilmu. Ya, Pak Rambe tadi mengkritik banyak profesor doktor yang tidak tahu apa-apa. Kenapa nggak tahu apa-apa? Karena mereka belum masuk pendidikan FAD. Yeah. Itu jawabannya, ya. Itu Pak Budiman juga nggak lulus MPAD itu. Kalau kita lihat, ya, kita kembali ke belakang pada masa-masa kuliah yang lalu, ada yang mengatakan
lulusan UI itu hebat, lulusan swasta itu kurang hebat. Waktu itu saya menantang pada rekan-rekan itu. Saya bilang itu tergantung orangnya. Ya, itu tergantung orangnya. Walaupun dia lulusan swasta, kalau memang pemikirannya bagus, ya bagus saja. Banyak orang swasta yang bagus sampai sekarang ini. Tapi banyak juga orang-orang dari universitas negeri seperti UI, banyak yang tenggelam, nggak tahu apa-apa. Kenapa demikian? Karena dulu zaman kuliah, mungkin sampai sekarang, mereka bukan mengejar ilmu, tapi mereka mengejar ijazah. Mungkin kalau ada S3 sampai S4, mereka akan kejar terus. Sebenarnya, yang ingin memperdalam ilmu ini adalah hanya dua profesi yang saya amati, yaitu profesi guru, guru besar, atau dosen, sama praktisi hukum. Kalau praktisi hukum nggak tahu apa-apa di pengadilan, dia malu sendiri. Makanya mereka pasti kejar itu. Ya. Mereka bukan kejar ijazah lagi, yang praktisi hukum itu. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan kita. Kenapa? Karena memang masih begitu pendidikan yang diberikan dari zaman dahulu. Ya, dia pikir sudah profesor doktor itu berarti ilmunya udah paling tinggi daripada yang lain. Dia belum tahu zaman sekarang ada lulusan SD bisa mengajar di universitas. Hebat kan? Iya. Ada. Iya. Itu. Nah, itu oke lah. Biarkanlah angin berlalu soal itu. Nah, mengenai tadi pertanyaan awal dari Pak Sekjen soal apa kendalanya, kok berat sekali itu pembentukan MAD, Ya, Mahkamah Desa. Mahkamah Desa, ya. Maaf ya, Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan. Kenapa sulit kali? Sementara BPHN membentuk posbakum desa, posbakum kelurahan cepat sekali. Belum 1 bulan langsung terbentuk ribuan di setiap provinsi. Kenapa Mahkamah Desa ini agak sulit? Ini apakah sosialisasinya? Kalau dibilang sosialisasinya, kita sudah berkali-kali, ya. Bahkan kadang-kadang tadi Pak Ramli bilang yang ikut di Zoom ini soal Mahkamah Desa ini kok tinggal 52 atau 56 orang dari ribuan. Nah, apa yang di mana salahnya ini sebenarnya? Itu yang harus kita dalami. Yang jelas anggota kita baik yang tergabung dalam Posbakum Madin maupun yang tidak tergabung dalam Posbakum, yaitu sekedar anggota Pradin. Karena banyak juga anggota kita alergi lihat Posbakum Madin. Saya nggak tahu apa sebabnya. Apa mereka kecewa atau apa nggak ngerti, tidak mau bergabung. Nah, tapi saya yakin mereka anggota Pradin mau juga membangun Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, bagaimana kita melibatkan seluruh anggota Pradin itu? Bagaimana caranya kita melibatkan? Bagaimana kita mensosialisasikan mereka kepada mereka mengenai Mahkamah Desa ini? Kadang-kadang mereka dengar Mahkamah Desa, apa itu? Nggak ngerti itu Mahkamah Desa. Saya ngerti hukum adat aja lah. Banyak seperti itu. Ya, apalagi masuk tadi soal hakim desa. Belum lagi Pak Rambe sudah sosialisasikan mengenai pakaian atau toga yang harus dipakai oleh hakim desa. Makin dalam. Memang kalau ibarat kereta udah semakin jauh ini larinya.
Nah, sedangkan dia baru bangun dari tidurnya. Sulit sekali, ya. Padahal waktu dibangunkan dari zaman mulai diapakan Mahkamah Desa ini, dia nggak bangun-bangun. Nah, ini. Nah, saya berpendapat, cobalah kita aktifkan kembali semua mesin-mesin yang ada di daerah. Yang mana mesinnya? Yaitu mulai daripada seluruh pengurus DPW, seluruh pengurus DPC. Itu mesin di daerah. Kita kasih mereka otonom. Kita kasih konsep sedikit, langsung suruh jalan. Saya kira itu lebih efektif. Kita bangunkan mereka. Mungkin mereka masih banyak tidur. Ya. Kita cek. Karena banyak juga 1-2 yang dekat dengan gubernurnya, yang dekat dengan bupatinya, ya, yang bisa mereka nego supaya bisa bergerak. Ya. Sebenarnya ini supaya lebih efektif, gubernur harus dilibatkan. Ya. Dilibatkan untuk tapi melibatkannya itu kita harus memberikan pemahaman supaya gubernurnya juga paham mengenai apa maksud dan tujuan daripada Mahkamah Desa ini. Bahkan menurut saya tidak hanya melibatkan gubernur, ketua-ketua pengadilan tinggi juga bisa kita ikut sertakan sosialisasi mengenai pembentukan Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan. Karena ini sebenarnya untuk kita membantu pekerjaan mereka supaya ringan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi itu menurut saya kuncinya di situ. Nah, bagaimana caranya? Tanya ahlinya, Pak Rambe. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budiman, Baginda Sagala. Kami tampung semua masukannya, nanti akan langsung disimpulkan oleh Pak Ketum. Mungkin tadi pertanyaan daripada Pak Fran tentang tolong dibuatkan tata cara dan mekanisme. Pak Fran, jauh hari sebelum Zoom ini, ya baik pertama maupun yang sekarang ini kita gelar, jauh hari saya sudah minta kepada Pak Ketum bagaimana cara mengenai mekanisme mengenai Mahkamah Desa. Beliau menjawab, jangan kamu katanya perlihatkan dulu isinya dulu. Kalau isinya kau perlihatkan, kau ditinggalkan. Itu jawabannya. Jadi pelan-pelan aja dulu katanya. Jadi begitu. Itu saya teringat itu. Pak Budan, terima kasih. Tadi sudah kesimpulannya yaitu tentang mengaktifkan kembali kepada seluruh DPC dan DPW ya. Jadi masukannya nanti akan disimpulkan lagi oleh Pak Ketum. Mungkin yang lain Pak Jarwin, mungkin ada yang mau memberikan masukan. Ayo, silakan. Sudah open cam tuh, sudah. Silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Ini tadi bincang-bincangkan sekaligus masalah pos bakum. Pos bakum saya lihat itu kan ini saya pernah juga membuat catatan ke pengiriman WA ke pos bakum Madin yang di Peradinnya itu mentoknya. Kadang-kadang anggota Peradin ini dia kan ingin cepat kaya, sementara dasar dia kan banyak nggak tahu. Pos bakum Madin, Gradin, dan Pawin itu kan dasar kita kan untuk melangkah, untuk melatih diri sebenarnya. Nah, kalau bagi yang tahu itu pos bakum Madin, Gradin dan Pawin itu kan kita kan kadang-kadang baru mulai di anggota-anggota yang baru ini kan. Dia kan kadang-kadang menghadapi jaksa, hakim di persidangan. Nah, walaupun dia udah hafal, dia orang itu kan hafal, cuman hafal di buku. Jadi pas waktu di persidangan,
kepada masyarakat. Jelas, Pak Majarwin. Di samping banyak pemerintah. Nah, itu Pak Majen. tujuannya itu kan untuk membantu anggota-anggota. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi advokat yang profesional, ya kita kan dari bawah dulu. Kadang-kadang kan ingin cepat kaya, ingin cepat dapat duit. Rasanya dia kan tidak mau pelajari. Betul apa kata Pak Rambe tadi. Kita kan buku kan tidak berapa paling 100.000 atau 200.000. Kok sayang dengan ini? Padahal dia rokok dia sampai 40, 50. Nah, ini gudang ilmu yang sudah dirangkum semuanya oleh Pak Rambe semuanya. Saya pelajari juga betul kata Pak ini, Pak Wakil dari Wakil Pak Presiden dari Wakil Ketua Umum. Cuman kita tinggal untuk menguasai pikiran. Nah, gitu. Jadi untuk masalah Mahkamah Desa dengan Posbakum Desa, kita kan Posbakum untuk desa. Jadi yang saya pertanyakan di ini, apakah Posbakum Desa dulu yang kita bikin, apakah Mahkamah Desa atau sekaligus? Nah, itu saya ingin tanyakan sama Sekjen, mungkin sama Pak Ketum ada juga, Pak Wakil Ketum juga ada. Sana kan kita kan ingin membedah, walaupun kita yang aktif, walaupun kan sedikit orang, tapi banyak orang-orang kita yang sangat berbobot. Saya insya Allah lah, kalau di Provinsi Jambi saya tidak akan gentar, Mak. Preman aja pun saya usir. Kalau kita benar kan kita kan berdasarkan patokannya ada, dasar kita ada, pegangan kita ada. Jadi kalau kita berpatokan ngejar duit, ngejar uang, ini apa semacam, nah, tapi kan kita nampakkan diri kita dulu. Siapa kita? Betul, dengan adanya Mahkamah Desa, terbentuknya Posbakum daripada desa itu kan untuk melatih supaya orang kita melatih mental anggota-anggota yang baru kita. Yang kedua kan masyarakat menjadi tahu siapa kita sebenarnya. Berarti katakan tidak semata-mata mencari uang untuk mencari keuntungan, tapi di situ ada uangnya. Itu yang tidak disadari oleh anggota-anggota Pradin. Sekian segera masukkan. Betul. Terima kasih Pak Majarwin. Mungkin 3 dulu ya. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Pak Ketum. Tadi Pak Ketum sekali lagi ditanyakan oleh Pak Fran ini. Ya jauh sebenarnya saya sudah mempertanyakan ini mengenai tolong dikasih tata cara atau mekanisme tentang Mahkamah Desa. Terus yang kedua pertanyaan dari pada Pak Budiman, ya bagaimana dihimbau oleh Pak Budiman aktifkan kembali mesin DPP dan DPC. Dan tadi Majarwin mengatakan apakah yang harus kita bentuk duluan itu adalah Posbakum Desa atau kelurahan atau Mahkamah Desa yang duluan. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Frans, Pak Budiman, Pak Majarwin. Pertama mengenai Pak Frans mengatakan bagaimanakah mekanisme dan sistem peradilannya, pelaksanaannya, tata laksananya sampai memperoleh suatu keputusan. Jujur saya katakan, saya sangat menyadari dan kita harus menyadari. Di antara kita ini ada yang singa berbulu domba, tapi aku tidak kenal siapapun dia itu. Tapi faktanya demikian. Kalau kita berikan, dilengkapi dengan sedemikian rupa, apa yang kekurangan itu, saya akui itu memang benar. Pada dalam buku Mahkamah Desa Kelurahan itu, hanya 2 contoh saya berikan di situ. Penetapan majelis dan keputusan. Bagaimana persidangannya itu, mekanismenya, metodenya, sistemnya. Ini kalau kita buatkan, kita berikan sedemikian rupa, karena tadi saya katakan anggota kita ada juga sehingga berbulu domba. Itu saya sangat batasin. Sudah ada tersusun dan sudah lengkap semuanya. Perangkat-perangkat instrumen. Sampai kostum hakim desanya pun bajunya, kata Pak Budiman tadi, sudah saya siapkan lebih dalam.
sudah ada. Pertanyaannya adalah, kalau itu kita tumpahkan kepada anggota kita semuanya ini, kalau dia bentuk benaran tidak jadi masalah. Itu yang kita harapkan. Akan tetapi dia tidak berbuat, mekanisme, sistem, dan metode persidangan itu lengkap sedemikian rupa kita berikan, dia kasih ke orang lain. Itu yang jadi penyakit. Itulah makanya saya stop sampai di situ. Karena itu jantungnya, di situ napasnya kita, napas Pradin itu di situ harus punya kelebihan. Dan dari situ pula lah saya tahu di mana saja yang sudah terbentuk mahkamah desa, mahkamah kelurahan, pasti dia akan teriak bagaimana sistemnya. Sampai detik hari ini nggak ada yang bertanya, berarti tidak jalan. Barang itu tidak jalan. Nah, sekarang ini kalau saya jelaskan bagaimana persidangannya, memang tadi udah awal sudah saya jelaskan jalannya persidangan mahkamah desa, mahkamah kelurahan. Apakah bentuk undangan atau bentuk panggilan? Nah, sudah saya beberkan tadi, saya jelaskan, bukan undangan. Kalau undangan itu boleh hadir, boleh tidak, ataupun bisa diwakilkan kepada orang lain. Tanpa sanksi, tanpa ada risiko, tanpa ada apapun embel-embel, namanya pun undangan. Tapi mahkamah desa melakukan pemanggilan, ada dasar hukumnya, ada. Di mana dasar hukumnya? Silakan baca RV. Di RV itu ada. Bukan RBG hire lo ya, RV. Di situ ada. Cara pemanggilan ada. Cara persidangan ada. Jalannya persidangan ada. Bukan berita acara tapi risalah. Karena risalah itu bagian daripada putusan akhir. Itu yang sebenarnya banyak itu, kalau itu sudah ada secara tertulis, sudah saya lengkapkan semuanya. Bukan hanya itu hukum acara, sampai bajunya pun sudah saya siapkan sekarang. Ini anggota lagi pergi mencari bahan bajunya. Karena belum ditemukan, 1 minggu ini mencari belum dapat barangnya. Yang saya buat sampel itu adalah dalam kain yang lain. Tapi itu sudah pasti. Dan sangat-sangat dikagumin 2 kelurahan saya lakukan pada hari Selasa dan Rabu. Baju itu saya pakai, orang itu termangu-mangu, luar biasa. Sampai ada lurah mengatakan, Pak, nanti kalau mengadilinya pakai baju itu, iya ini pakai baju ini, izinkan saya pakai dulu ya, itu saya bilang. Nanti kalau saya mengadili di sini ya seperti begini, bajunya, majelisnya harus pakai baju begini. Oh, berwibawa Pak. Iya, memang harus begini. Jadi, tata cara hukum acara, jelasnya itu hukum acaranya sudah ada. Kita tetap mengacu pada RV sebagai hukum acara yang diatur oleh undang-undang. Tidak lebih daripada itu peraturan yang sudah ada baku. Dan dipakai mulai dari tahun 1800. Bahwa hukum acara itu kita akan lengkapi nanti. Kalau sudah terbentuk, kalau sudah jalan, saya akan berikan. Tapi kalau nanti saya katakan dikasih pun ilmu sepenuhnya, tapi yang memakai orang lain kan sedih. Itu yang saya jaga, bukan tidak ada, sudah ada. Seperti saya ulangin sekali lagi, bukan hanya tata caranya, tata laksananya, kita sudah rancang semua, sudah ada semuanya di dalam buku itu ada. Di RV itu ada semuanya. Tapi belum bisa jelaskan lebih jauh. Karena kita lihat dulu anggota ini. Bagaimana animonya, bagaimana gerakannya. Dan kita berikan pembekalan seperti yang sekarang ini. Dengan adanya pembekalan pada hari ini, tidak ada lagi istilah dia tidak tahu bagaimana itu mahkamah desa, mahkamah kelurahan, dasar, bukan tidak ada. Itu yang saya maksud. Nah, itulah mengenai itu
Sekali lagi, bagi yang mau ingin nanti memesan bajunya, ini bahan lagi dicari. Nanti silakan pesan baju, bukan toga itu. Semi toga mengarah kepada jas, semi toga. Itu, tapi cukup berwibawa, cukup baik, cukup bagus. Kita pakai dan dapat pujian semuanya. Dan filosofinya kalian pun sudah terang, saya posting di WA. Silakan baca maksud dan tujuan tentang warna dan bentuknya. Itu yang selengkapnya. Kemudian untuk mengenai Pak Budiman Baginda Sagala, ya memang itulah yang kita pacu sekarang anggota kita. Kita dipacu, saya tidak paham, saya tidak mengerti apa kendala, apa hambatan. Nah, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Pak Maijarwin. Nah, tadi Pak Budiman mengatakan bahwa pemerintah Kemenkum dalam hal ini sudah membentuk Posbankum Desa, Posbankum Kelurahan ribuan, kalau saya tidak salah sudah terakhir itu hampir 17.000 desa kelurahan di Indonesia mereka sudah bentuk. Untuk Jakarta Raya 100% sudah. Nah, ini sebenarnya sudah bagus. Sudah ada yang mendahului. Sudah terbentuk semua. Tidak perlu lagi. Semua gubernur sudah bergerak membuat surat edaran seperti di Banten. Di mana-mana semua gubernur karena itu program pemerintah. Dengan adanya Posbankum Desa, Posbankum Kelurahan, kita masuknya sudah enak. Dan fungsi Posbankum itu, di situ itu mereka kita pelihara 2 orang. Namanya para lehal. Mereka itu hanya menampung. Itulah tugas kita advokat ini, Posbankum khususnya yang terakreditasi. Maupun belum terakreditasi. Di sini kita masuk. Kalau belum ada Posbankumnya, ya sekaligus. Seperti Saudara Pince di Tangerang, sekaligus SK pembentukan Kadarkum, Keluarga Sadar Hukum. SK pembentukan Posbankum Desa, Posbankum Kelurahan. Sekaligus dengan SK pembentukan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa. Ini sudah ada. Itu yang dilakukan saudara Pince Hariman tadi di Tangerang. Kalau sudah ada kan sudah enak, tinggal komunikasi dengan kepala desa maupun kelurahan. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan hukum Pak Lurah. Karena Pak Lurah, Pak Desa, yang 2 inilah di Jakarta ini saya berdialog langsung dengan mereka. Mereka juga tidak tahu fungsi peranan mereka apa. Setelah saya berikan kuliah seperti yang kalian mendengar dalam video, baru mereka ngeh. Baru mereka tahu. Pendidikan mereka kan bukan sarjana. Mereka jadi lurah, jadi kades kan hanya karena karir sebagai panutan apapun. Tapi tentang ilmu hukum kan mereka boleh katakan zero. Itu sudah saya berikan pengertian. Silakan simak di video itu. Makanya kalau sudah ada tujuannya itu saya buat di YouTube supaya kalian bisa menyimak. Biar kalian paham bagaimana orasi saya. Lurah aja saya secara main. Mereka tidak tahu fungsi mereka itu. Penjabat administrator apa, penjabat tun tata usaha negara, mereka juga nggak tahu. Tapi setelah saya berikan pencerahan sedemikian rupa, mereka langsung sangat menerima. Itu satu hal, Pak Maijarwin. Kedua, kalau memang ada kendala hambatan, kalian tinggal mengkoordinasi, Pak Maijarwin, koordinasi dengan Kanwil. Karena pembentukan Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan ini juga program mereka. Agar supaya tidak mendapat hambatan rintangan di desa. Ini loh, nanti biar dia, contoh, saya berikan contoh saya di Jakarta ini. Dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, saya dengan Pak Frans terjun langsung ke lurah. Nggak tembus barang itu. Tidak tembus. Tapi tidak kalah akal juga Pak Ketum karena cerdas. Coba koordinasi dengan Kanwil. Ternyata Jakarta itu dibagi 4 wilayah zona. Setiap zona itu Kanwil mengeluarkan SK
namanya mereka itu Ketua Zona Jakarta Barat. Ini kita gandeng, kita komunikasikan. Mereka yang mengatur lurah. Jadi kita melakukan kegiatan Pak Frans seperti yang saya lakukan 2 hari terakhir, yang menyiapkan snack, semua segala sesuatu, itu bukan kita yang menanggung seperti tahun kemarin Pak Frans. Kalau tahun kemarin kan kita yang menanggung tuh di Penjaringan sama di Peluit. Ini enggak. Kita datang bawa badan ngoceh-ngoceh sebagai narasumber. Jadi kalau ada kesulitan, ada hambatan, koordinasi dengan Kanwil. Di Kanwil itu nanti bertanyakan, zona ini siapa yang pegang ketua pembinaan Posbankum, pasti tunjukin orangnya. Nanti koordinator ketua pembina zona itu yang menghubungin desa maupun lurah. Ya, lanjut Pak Ketua. Maaf, saya harus bergeser karena ada gangguan teknis dipakai iPad. Nah, itu yang saya jelaskan. Nah, akhirnya si Kanwil telepon, tolong saya mau penyuluhan, bla 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 bla, siapkan. Mereka yang komunikasi dengan kelurahan. Baru dia perintah, narasumbernya tolong minta dari Posbaku Madin ini nih. Saya turun. Ini 4 November minggu depan Jakarta Barat di tempat saya tinggal di Kelurahan Wijakusuma. Jadi kita datang ke sana bukan tangan kosong, kita diundang, dimintakan sebagai narasumber. Disinilah kita masuk. Begitu ada undangan, kita balas kesediaan, lampirkan 1 buku Mahkamah Desa, kita datang, ya sudah langsung bertanya-tanya segala macam pertanyaan mengenai buku itu isinya. Bla 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 bla. Oh Pak, cepat kita bentuk Pak. Begitu tekniknya supaya tidak mendapat kesulitan Pak Mejarwin. Silakan komunikasi dengan Kanwil, minta fasilitas dari Kanwil, nanti mereka yang mengkomunikasikan itu dengan desa maupun lurah. Karena kita juga jangan salah, jangan paksakan sesuai dengan kehendak kita, jangan. Karena mereka pendidikan lurah maupun desa sangat minim. Apa kata atasan? Buktinya saya kemarin di 2 kelurahan, saya pertanyakan, apakah Pak Lurah punya atasan? Punya Pak. Siapa atasannya? Ada wali kota, ada gubernur, ada presiden. Itulah kemampuannya berpikir. Karena ketidaktahuannya. Saya juga lagi pertanyaan, Pak Lurah, ada berapa jabatan melekat pada dirinya, pada dirimu? Nggak bisa dia jawab. Itu saya jelaskan. Sebagai pejabat administrator, sebagai pejabat tata usaha negara. Bingung dia keduanya, apa yang maksudnya Pak? Saya jelaskan. Pejabat tata usaha negara, Pak Lurah mengeluarkan surat keputusan enggak? Mengeluarkan, itu namanya pejabat. Pak Lurah bisa membatalkan putusan itu enggak? Kamu. Bisa Pak, jangan Pak. Boleh, tidak boleh itu dilarang undang-undang. Jangan Bapak pun tidak bisa merubah. Merubah boleh, memperbaiki boleh, membatalkan tidak boleh. Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Presiden sekalipun tidak bisa membatalkan SK-nya. Itu namanya pejabat tun. Yang bisa membatalkan SK Pak Lurah, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah namanya pejabat tun. Saya jelaskan sedemikian rupa. Makanya melalui Zoom ini tolong lagi saya minta, tolonglah simak video orasi-orasi saya, cukup jelas semua di situ. Kemudian jangan lupa subscribe. Kurang jelas Pak Ketum. Apakah sinyalnya?
Suaranya kemut, Bang. Suaranya di mute itu Ketum. Suara Gangguan banyak. Ketum kemut. Izin Ketum, suaranya di mute. Suara kemut. Izin Ketum, Bisa lagi suaranya di mute. sekarang. Karena aturan dari provider mereka di sana, dari providernya WhatsApp, tolong itu diperhatikan. Jadi tolong juga sering-sering dibuka grup Peradin. Karena hanya melalui situ yang bisa saya berikan informasi-informasi. Kita mengejar waktu tinggal 2 bulan lagi. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Sebenarnya semua dan segala sesuatunya ini adalah untuk anggota Peradin supaya sejahtera, supaya makmur, supaya terkemuka. Apa sih kepentingan Pak Pras di sini? Nggak ada. Apa sih kepentingan Pak Budiman di sini? Nggak ada. Apa kepentingan saya di sini? Nggak ada. Tapi kalau kami sangat bangga, seluruh sekian banyak organisasi advokat yang ada, hanya Peradin inilah yang eksis per bis. Saya ulangi sekali lagi, dari sekian ratus organisasi advokat, hanya Peradin inilah yang eksis per bis. Semua orang terkagum-kagum. Contoh yang seperti yang sangat sederhana. Orang bingung memikirkan, mengimplementasikan KUHP nasional. Akan tetapi Peradin sudah mendirikan Mahkamah Desa. Orang sudah bisa menjawab, oh rupanya Peradin itu mengambil pasal 2 ayat 2 KUHP nasional rupanya. Wah, mereka sudah duluan mencuri start lagi mereka ini. Kita ini mau jadi apa nanti? Itulah yang terjadi. Mau saya apakan? Itu dari organisasi-organisasi advokat lain. Bahkan mereka mau borong buku kita itu, buku Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa, enggak saya kasih. Tapi dikasih sama anggota pun enggak ada pula yang mau. Takut rugi beli buku 50.000 itu. Udah berkali-kali saya katakan, tolong cepat kalian pesan. Buku itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Ganti Pak Prans, ganti Pak Budiman pidato di halayak, semua itulah ganti kami dari DPP Peradin. Apa itu Mahkamah Desa, apa itu Mahkamah Kelurahan. Ditambah lagi seperti kita sekarang ini, pencerahan-pencerahan, pembekalan-pembekalan melalui Zoom. Jadi kalau tanpa buku, bongkok pun Pak Prans, bongkok pun si Budiman, nggak beres, kalian nggak ngerti. Kalau seperti sekarang ini, nggak punya buku apa-apa. Habis nanti ini Zoom kita selesai, kalian nggak bisa apa-apa lagi. Hilang sudah, karena banyak mau dipikirkan. Itu yang sebenarnya mengenai teknik. Kendala hambatan masih bisa mencari jalan keluar, koordinasi dengan pihak Kanwil. Pertanyakan di sana pembinaan Posbankum, zona ini siapa? Nanti komunikasi dengan dia, karena mereka dengan sangat senang apabila seperti yang saya lakukan. Jadi dengan adanya komunikasi dengan Kanwil dari ketua pembina Posbankum Des, Posbankum Kelurahan itu, mereka yang berkomunikasi dengan desa maupun lurah, mempersiapkan segala sesuatu dengan acara penyuluhan. Kira-kira demikian tanggapan saya. Waktu juga sudah mulai habis karena sebentar lagi saya ada acara. Saya kira demikian dulu, kita sambung minggu depan kembali. Silakan ditutup Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Ketum telah banyak memberikan masukan, baik itu kuliah umum dan lain-lain. Terus teman-teman juga banyak memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan dengan Zoom kita pada kali ini apa yang dicita-citakan akan tercapai. Demikian Zoom kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.